Salam, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, sekalipun mungkin yang sedang kita hadapi adalah hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, tetapi kita bersukacita karena Yesus bersama kita, ya. Segala beban, segala masalah yang terjadi bukan tanpa sepengetahuan Allah, ya. Dia punya cara tersendiri untuk memberi pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan akan firman Tuhan, ya. Jika hidup tanpa firman, saudaraku, tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup dalam dunia kita butuh tempat tinggal, kita butuh, ya, persoalan demi persoalan boleh terselesaikan, kita butuh makanan, kita butuh minuman, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi bukan berarti kebutuhan itu menyingkirkan kebutuhan kita akan firman Tuhan, ya. Jika hidup tanpa firman Tuhan, mari kita baca dari Mazmur pasal 119 ayat 130 dan kemudian disambung ayat 97. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 119 ayat 130. 1, 2, 3. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayat 97, 2, 3. Cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup manusia dari lahir sampai pada ujung kematiannya itu ada satu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Nah, kekalnya ini menjadi sebuah pertanyaan. Kekal di mana, ya? Kekal di kebinasaan atau kekal dalam kehidupan. Nah, perjalanan yang demikian itu berarti kita bukan hanya butuh kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia, tapi kita ingat bahwa selesai hidup ini masih ada kehidupan yang baru, ya. Makanya dikatakan ayat ini, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, bodohnya ini seperti apa? Bodoh yang dimaksud adalah bodoh yang tidak paham akan tujuan hidup, yang tidak paham bahwa hidup ini hanya sementara. Tetapi ketika mengerti firman Tuhan, kita sadar sesudah hidup ini akan ada kehidupan baru. Dan ayat ini mengatakan firman-Mu memberi terang, bila tersingkap firman-Mu memberi pengertian bagi orang-orang bodoh. Kapan firman itu bisa memberi terang dalam pikiran kita? Kapan firman Tuhan itu bisa memberi pengertian? Kalau kita merenungkan, ya. Di ayat ini mengatakan, di ayat 97 mengatakan ayat 97, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini kuncinya. Kunci untuk bisa mengerti, terbuka, tersingkap pengertian firman ini itu kalau apa? Direnungkan. Makanya Mazmur di pasal 1 itu mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, ya. Ini kunci. Walaupun kita sudah baca satu hari 80 pasal, ya, satu hari satu buku, tapi kalau tidak direnungkan, kita nggak paham, ya. Kunci untuk bisa tersingkap firman Tuhan itu direnungkan. Setelah direnungkan, diterapkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita jumpai, kita sinkronkan dengan firman Tuhan.
baru di situ kita akan tersikap ya kebenaran-kebenaran firman, dan itu memberi terang, memberi pengertian, memberi hikmat bagaimana kita akan melangkah dalam kehidupan ini. Puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu memberi pengertian, dan kalau orang tanpa firman, betapa tidak tahu jalan ya, betapa tidak mengerti jalan. Karena saudaraku, apa yang sedang kita jalani, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Walaupun mungkin kita sudah merencanakan, aku nanti selesai ini melakukan ini, wah nanti kalau anakku sudah lulus nanti begini begitu, aku merencanakan, itu enggak salah dan itu perlu. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ya. Sebab itu firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Apa yang akan terjadi di depan yang kita belum siap, tapi firman Tuhan itu akan memberi kekuatan ya, memberikan satu penghiburan ketika hal-hal yang jelek itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, itu lambang, itu gambaran dari perjalanan saudara dan saya di dunia ini. Dan ketika Tuhan membiarkan atau menuntun mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api itu di depan, sehingga orang-orang Israel bisa berjalan di belakang. Tapi ada saatnya tiang awan, tiang api itu berpindah ke belakang ketika orang Mesir mengejar, supaya apa? Dari belakang bisa menerangi orang Israel, kemudian di belakang tiang awan, tiang api itu gelap gulita, memberi kegelapan bagi musuh-musuh yang akan menyerang orang Israel. Jadi saudaraku, pentingnya Tuhan menyertai kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak pernah bisa melihat sosok Tuhan secara nyata dalam kasat mata kita, tetapi firman itulah yang akan menuntun saudara dan saya. Karena firman itu juga Allah, perkataan Allah, pikiran Allah, itu juga Allah. Jadi firman ini juga Allah. Kalau ini ada di dalam pikiran kita, ini yang akan menuntun kita, ini yang akan berbicara, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu contoh dari kehidupan Raja Uzia dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai ayat 23. Tidak usah dibaca semuanya. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 5 saja. Silakan. Iya. Kita bisa bayangkan usia 16 tahun kemudian diangkat menjadi raja. Kalau di Indonesia ini usia berapa? 35 ya. Nah, Saudara, usia ya, Raja Uzia maksudnya baru berumur 16 tahun dinobatkan menjadi raja. Kira-kira bisa apa dia? Baru umur remaja ya, gela-gelo dadi rojo ya, bisa jadi dia hanya berhura-hura. Tetapi
indahnya dari Raja Uzia, ayat 5 menerangkan ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Jadi Uzia umur 16 tahun dinobatkan menjadi raja, tapi tidak dibiarkan lepas. Ada penasehat yaitu Imam Sakaria mendampingi untuk memberitahukan, pertama-tama tentu mengajarkan tentang hidup takut akan Tuhan. Sakaria mendampingi dan Uzia menangkap. Uzia punya hati mencari Allah. Jadi klop. Sekalipun Uzia atau malaikat sekalipun mendampingi, tapi kalau orang yang didampingi itu tidak mau mencari Allah, kosong juga. Ya. Jadi dua-dua itu harus klop. Uzia sendiri ingin mencari Allah, kemudian Sakaria mendampingi dan membimbingnya dalam hal kerohanian, dalam hal kepemimpinannya. Haleluya. Dan disebutkan di sini Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dilanjutkan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Jadi yang membuat Uzia berhasil itu Allah. Ya. Dan ketika dia mencari Allah, dia takut akan Tuhan sesuai yang diajarkan oleh Sakaria, Allah membuatnya berhasil. Tapi ada kalanya, saudaraku, bukan berarti ketika kita takut akan Tuhan, kita hidup di jalan Tuhan, kemudian ada hal-hal yang langkah kita membuat kita tidak berhasil. Bisa jadi, ya, satu saat akan saya sampaikan ini. Bisa jadi hidup takut akan Tuhan, tetapi bisa jadi mengalami penderitaan, mengalami kegagalan usaha, mengalami kebangkrutan, bisa jadi karena di balik itu ada satu rencana yang indah dari Tuhan. Tapi Uzia, Tuhan membuat dia berhasil. Haleluya. Tidak ada ceritanya orang hidup tidak takut akan Tuhan amburadul, kemudian dia bahagia, kemudian dia berhasil untuk selamanya. Satu saat dia akan hancur. Puji Tuhan, ya. Tapi saudaraku, berbahagialah saudara ketika kita punya Tuhan, kita punya firman, kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Ya, kita melihat bahwa Uzia hidup dalam usia muda sudah menjadi raja, dia perlu pendampingan. Demikian saudara dan saya, ketika Tuhan panggil saudara, panggil saya mengarungi dunia yang penuh dengan tanda tanya, yang kita tidak tahu apa yang ada di depan. Betapa kita juga sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan bimbingan. Haleluya. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, makanya terbentuk komsel itu supaya ada pembimbingan, ya. Masalah apa, ceritakan untuk bisa didoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Uzia dijadikan berhasil. Kita melihat keberhasilan Uzia itu apa? Ayat yang ke-7, ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 15, silakan. Ya. Mic-nya dipakai. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi.
Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Ya, cukup dulu. Nah, saudaraku, ini salah satu keberhasilan dari Uzia ketika dia maju berperang untuk melawan orang-orang Filistin. Nah, di situ Tuhan menolong, ayat yang ke-7, ya. Allah menolongnya terhadap orang-orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Jadi musuhnya itu dikalahkan oleh karena ayat 7 tadi mengatakan Allah menolongnya. Jadi kemenangan Uzia untuk menghadapi peperangan, menghadapi musuh itu bukan kekuatannya, tapi karena di balik itu ada Allah yang membackup, ya, ada Allah di belakangnya yang memberi pertolongan. Nah, ketika dia menang perang bukan hanya itu, dikatakan orang-orang Amon membayar upeti. Wah, ini jadi income ya buat negara Uzia, menjadi devisa untuk masuknya keuangan ya. Orang-orang Amon membayar upeti, jadi makin kaya. Haleluya. Setelah dia mengalahkan musuh-musuhnya, tentu dia mendapat jarahan. Kemudian ditambah lagi orang Amon membayar upeti. Upeti itu dibayarkan bukan sekali barang rampasan, tapi diberikan tiap bulan, tiap tahun membayar upeti untuk menjadi kekayaan Uzia. Satu keberhasilan dia alami karena Tuhan menolong. Lanjutnya Uzia mendirikan menara di Yerusalem di pintu gerbang. Jadi Uzia bisa membangun kotanya, membangun negerinya. Kemudian ia mendirikan juga menara-menara padang gurun dan menggali banyak sumur. Sumur itu sumber air, sumber kehidupan. Keberhasilan Uzia. Bukan hanya itu, dia juga berhasil untuk membuat pertanian-pertanian, kebun-kebun anggur yang subur. Selanjutnya, silakan. Ya. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dia bukan hanya berhasil membangun kotanya, membangun negerinya, tapi dia juga berhasil untuk mempersiapkan tenaga-tenaga perang, bahkan peralatan-peralatan perang. Bapak Ibu bisa renungkan betapa besar jumlah tentara-tentara yang dimiliki, dan itu bisa berjuang, bisa bekerja, bisa berperang untuk memberi kemenangan. Bukan hanya itu keberhasilan Uzia, tapi namanya masyhur. Haleluya, termasyhur. Dikatakan nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, sampai karena ia ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, kalau saudara punya nama termasyhur, banyak orang kenal, bahkan dikenal dimanapun yang kita tidak tahu, itu karena Tuhan ya. Dan Uzia termasyhur namanya karena apa? Kebesarannya, kemenangannya, keberhasilannya. Dan keberhasilannya ini karena ditolong oleh Tuhan. Namanya termasyhur pun karena ditolong. Uzia mencapai puncak kejayaannya. Walaupun awal pemerintahan dia baru berusia 16 tahun. Saat masa remaja ya,
dia masih belum tahu apa-apa, bagaimana memerintah bangsa yang besar. Tapi oleh pendampingan oleh Imam Zakaria, dia mencari Allah, dia hidup takut akan Tuhan dan merenungkan firman itu, melakukan firman itu, Tuhan menopang dan menjadikan dia berhasil. Siapa yang tidak ingin hidup berhasil? Kita semua kepingin. Tetapi kuncinya, mari bukan keberhasilan itu yang kita kejar, tapi penyertaan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya itu yang kita kejar. Haleluya. Untuk selebihnya berhasil itu bagian Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Haleluya. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan menopang Usia sampai berhasil. Jadi saudaraku, Usia bisa berhasil, bisa hidup takut akan Tuhan. Pertama-tama hatinya rindu mencari Allah. Dan ketika hatinya rindu mencari Allah, ada Usia yang mendampingi dan firman Tuhan itu hidup di dalam dia. Sehingga ketika dia berhasil bukan karena kekuatannya. Tapi sayangnya setelah Usia berhasil, apa yang terjadi? Kita melihat ayat 16, silakan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Iya, sayang banget ya. Langkah awal diawali dengan takut akan Tuhan, tapi setelah dia kuat, apa yang dikatakan ayat firman Tuhan? Dia tinggi hati. Dia sudah tidak lagi memperdulikan imam-imam yang memberi nasihat. Imam Zakaria sudah enggak ada, ya. Imam Zakaria sudah dipanggil Tuhan. Dan tentunya masih ada imam-imam yang lain. Dari raja-raja Israel itu tidak bisa memerintah tanpa imam yang memberi nasihat. Dan kemudian ketika Imam Zakaria meninggal, dia merasa aku yang jadi raja. Dia lupa bahwa keberhasilannya itu ditopang oleh Tuhan. Dia lupa bahwa keberhasilannya itu karena bimbingan imam-imam. Tapi setelah besar, dia menjadi tinggi hati. Apa yang dia lakukan? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Jadi ketika dia sudah menjadi raja, dia sudah tidak peduli imam-imam, dia mikir aku yang berkuasa, aku yang paling tinggi di negara ini. Sehingga ketika dia memasuki bait Allah yang harusnya dilakukan oleh imam-imam, dia kesampingkan jabatan imam itu. Siapa kamu? Aku sekarang yang paling tinggi. Aku membakar ukupan? Boleh juga dong. Aku orang paling tinggi. Aku orang paling, aku sudah termasyhur di mana-mana, aku sudah berhasil, aku yang berkuasa. Dan itu dipandang jahat oleh Tuhan. Haleluya. Sayang sekali. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi justru langkah terakhir. Sebab itu untuk menjaga langkah awal yang takut akan Tuhan, langkah awal yang berapi-api dengan Tuhan itu harus dijaga. Api, semangat itu harus dijaga sampai langkah terakhir. Makanya di struktur tabernakel ini api itu tidak boleh padam, baik api dari korban bakaran maupun api di mezbah dupa itu tidak boleh padam. Karena itu akan membawa kita terus terpimpin oleh kekuatan Allah sampai akhir. Bukan langkah awal yang menentukan. Sebab itu jangan bangga dengan langkah awal. Aku dulu menginjil, aku dulu setia, aku dulu rajin doa pagi, aku dulu. Jangan bangga dengan dulu. Kerjakan itu sampai langkah terakhir. Haleluya. Kalau toh kondisi Bapak Ibu sudah mulai melemah,
Kerjakan itu dengan semangat yang ada dari dalam, walaupun mungkin tidak doa pagi di gereja, tapi itu kerjakan tiap hari. Haleluya. Supaya semangat ini tidak padam. Nah, Uzia ketika dia sudah melakukan hal-hal yang berhasil dan kemudian tinggal hati, yang akhirnya dia jatuh. Ketika dia melakukan membakar ukupan di bait Allah, imam-imam lihat, waduh ini tidak boleh ini tidak boleh ini. Sudah diingatkan, Uzia jangan ya. Sudah diingatkan oleh imam-imam, Uzia jangan, malah dia marah. Dia tidak memperhatikan dan dia terus melakukan itu karena dia merasa aku yang berkuasa di negeri ini. Tanpa Tuhan, imam-imam itu gantinya Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Mungkin itu hiburan, mungkin itu teguran, itu wakil dari Allah, ya. Tapi itu tidak dihiraukan oleh oleh Uzia. Ketika diingatkan, maka Uzia menjadi marah. Bisa dibaca selanjutnya. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Cukup. Kita bisa baca sendiri. Uzia tidak bisa diingatkan oleh imam-imam, bahkan 80 imam ya nggak mempan untuk nasihati Uzia. Saudaraku, mari kita buka hati. Mungkin suara Tuhan itu menegur kita. Jangan marah, karena itu untuk kebaikan kita. Ini diingatkan sebelum kusta kan? Setelah diingatkan, Uzia marah. Dan setelah marah, apa yang terjadi? Ada kusta. Dia kena kusta. Coba selanjutnya. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ya. Kena tulah, dipandang-pandang dari jauh. Kok ada putih-putihnya di kepalanya? Loh, jangan-jangan kena kusta. Ketika diperiksa-periksa, loh benar kena kusta. Wah, ini tidak boleh masuk di bait Allah, ya. Orang kusta nggak boleh masuk di bait Allah. Kemudian dia diseret keluar, raja, saudaraku. Dia diseret keluar. Mau tahu? Ayo selanjutnya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya. Uzia yang tadinya berhasil justru berakhir dengan kusta. Jangan sampai ini terjadi, ya. Jangan kita hanya membanggakan masa lalu, tapi bagaimana masa lalu yang penuh semangat itu terus dikobarkan semangat cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat memberitakan Injil, semangat untuk beribadah. Ayo kita kobarkan terus sampai akhirnya. Jangan sampai seperti Uzia. Ketika dia tinggi hati, diingatkan pun tidak mau. Seandainya waktu diingatkan, Uzia itu legowo. Oh iya, aku keliru, aku salah. Tentu tidak berakhir dengan seperti ini. Tapi karena dia marah, dan kemudian langsung Tuhan diingatkan manusia, diingatkan imam-imam, si Uzia tidak mau menerima, Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang memberi hajaran kepada Uzia kena kusta. Dan kemudian dia diseret keluar, dijauhkan, dan dia kena kusta sampai hari matinya. Ngenes ya. Sebab itu saudaraku, mari kita mau kembali
mencintai Tuhan, ya, mencari Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Kita baca dari Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi sebelum hancur, orang tinggi hati. Tapi kerendahan hati mendahului kemuliaan. Nah, saudaraku, kalau kita sadar hal ini, ayo kita menjaga hidup ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Jangan sampai ada orang yang, oh aku berhasil, ini gara-gara saya. Padahal balik semua itu karena Tuhan yang menolong, ya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Sebelum hancur, mari kita sadar, ya. Kita tidak tinggi hati dan kita sadar kita memuliakan Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita minta, ya, kita memohon kepada Tuhan, berikan saya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Kalau orang tidak haus, tidak lapar, tidak akan pernah mencari Tuhan. Tapi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dia pasti cari. Seperti kehidupan kita sehari-hari, ketika kita lapar, kita pasti butuh makan. Entah itu beli, entah itu masak. Kita usaha supaya kita kenyang. Kalau kita haus, pasti kita cari minum. Nah, kalau orang tidak haus akan firman Tuhan, tidak akan pernah dinasehati, ditarik, dikasih tahu, nggak bergeming. Tetapi itu harus timbul dari hati kita. Nah, kadang-kadang kita juga sudah sering ibadah, mendengar firman Tuhan, tapi kok hati kita tertutup, tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Kenapa? Masih ingat perumpamaan tentang orang yang menabur benih. Ketika menabur di jalan, bisa tumbuh? Tidak. Menabur di jalan, benih yang ditabur di jalan tadi ditotol manuk, burung mematuknya, sehingga firman Tuhan gak masuk. Kenapa? Karena jalan itu dilewati banyak orang. Bukan hanya orang, kendaraan, kuda, sapi lewat di situ. Lah termasuk burung. Jadi kalau kita datang mendengar firman Tuhan, membaca sekalipun, kalau kita tidak merenungkan tidak akan masuk. Karena hati kita penuh dengan itu tadi, orang-orang lewat. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, sampai ada binatang-binatang yang lewat membuang kotoran di situ, tetap ada di situ. Jadi orang-orang yang masih membiarkan pikirannya seperti jalan raya, ditaburi firman Tuhan banyak pun gak akan tumbuh. Sebab itu bagaimana supaya hati saudara, hati saya itu bisa terbuka untuk firman Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang haus dan lapar akan Engkau. Aku mau memperhatikan firman. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, letakkan dulu. Aku mau terima firman-Mu. Sekalipun firman-Mu itu menyakitkan keinginanku. Sekalipun firman-Mu itu tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi aku mau terima firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kematian Tuhan Yesus, ketika dia mati, dia katakan sudah selesai. Apanya yang selesai? Menghubungkan manusia yang tadinya terpisah dengan Allah itu terhubung oleh kematian Yesus. Dan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi ketika kita sudah dihubungkan dari manusia yang terpisah dengan Allah, dihubungkan oleh Kristus, oleh kematian Kristus, kita perlu firman itu tumbuh dalam pikiran kita. Makanya beberapa bulan yang lalu kita belajar bersama-sama dengan tema
taruhlah pikiran Kristus dalam pikiran kita. Taruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, sehingga kita terus terhubung dengan Allah. Karena Kristus sudah menghubungkan. Jangan sampai sudah dihubungkan kemudian putus di jalan, karena kita tidak memperdulikan firman. Haleluya. Dan Kristus sendiri ketika dia tampil di dunia menjadi manusia, itu menjadi tolok ukur buat kita, menjadi panutan, menjadi teladan buat kita. Haleluya. Ketika dia menjadi manusia, walaupun dia Allah, tapi dia juga berdoa. Mungkin orang di luar sana mempertanyakan, loh kalau dia Tuhan kenapa dia berdoa? Yang berdoa itu manusianya. Hidup sebagai manusia sejati, dia juga perlu berdoa untuk apa? Memberi teladan buat kita. Bukan hanya itu, ketika dia berdoa, itu menunjukkan aku manusia. Aku juga punya kelemahan seperti manusia. Dia bisa lapar, dia bisa punya rasa malu ketika dipermalukan, diludahi, dia bisa malu. Dia punya perasaan yang sama dengan saudara dan saya. Dan ketika dia menghadapi salib, dia sama dengan saudara dan saya, takut juga. Dia punya rasa takut. Haleluya. Lah apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bapa, lalukan cawan ini. Sebetulnya dia tidak mau menerima ini, karena penyaliban itu berat. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Jadi seperti tadi saya katakan, bukan berarti orang yang takut akan Tuhan bukan berarti orang yang hidup lurus seturut dengan firman Tuhan tidak pernah mengalami sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Bukan. Tapi yang penting kita bisa menghidupi firman Allah. Kita bisa berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Makanya doa Tuhan Yesus, semua itu kehendak-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau boleh saya enggak disalib. Kalau boleh lalukan cawan ini, tapi semua itu kehendak. Jadi saudaraku, tolok ukur kita bukan usia, tapi tolok ukur kita adalah Kristus. Tapi tolok ukur kehidupan usia bisa menjadi pelajaran buat kita. Ketika orang takut akan Tuhan, Allah menopangnya. Dan saat dia mulai mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan imam-imam, apa yang terjadi? Itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi teladan kita utama adalah Kristus. Haleluya. Dia sudah menghubungkan kita. Biarlah perjamuan suci pada pagi hari ini boleh menjadi perenungan buat kita. Engkau sudah disalib. Dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Penghapusan dosa. Haleluya. Sehingga orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dimiliki oleh Tuhan, ketika dia berdosa, ketika dia undur jauh, dia dalam hatinya ada gejolak. Dan itu jangan dipatahkan. Ketika ada gejolak, Tuhan aku rindu, dia tidak menolak kita selagi kita punya kesempatan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan perjamuan kudus.